Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Kurniawan dari 11 IPS 2 akan menjelaskan sedikit tentang permainan badminton atau bulu tangkis. Secara harfiah, bulu tangkis ini berasal dari dua kata, yakni bulu dan tangkis. Kata bulu diambil dari sebuah wujud shuttlecock yang dibuat dari bulu angsa, sedangkan kata tangkis ini diambil dari kata dasar menangkis, di mana inti gerakan dari sebuah permainan cabang olahraga ini ialah untuk menangkis pergerakan dari shuttlecock bulu tersebut. Bulu tangkis ini dikenal juga dengan istilah badminton. Awalnya, pada permainan ini dinamakan badminton, namun karena merujuk pada sebuah pengertiannya, maka olahraga ini memiliki sebuah nama lainnya, yaitu bulu tangkis. Tujuan dari permainan bulu tangkis yakni dengan mengumpulkan angka sampai 21, pemain yang lebih dahulu mengumpulkan poin atau angka hingga 21 yaitu sebagai pemenangnya. Pemain bulu tangkis dapat dibedakan menjadi partai tunggal dan partai ganda. Partai tersebut juga dapat dinamakan oleh putra maupun putri. Selain itu, pada partai ganda juga dapat dimainkan secara ganda campuran. Olahraga bulu tangkis ini cukup populer di dunia, terutama di wilayah Asia Timur dan Tenggara, yaitu Indonesia, induk dari Organisasi Bulu Tangkis Nasional yakni PBSI, yaitu Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, yang didirikan pada tahun 1951. Adapun beberapa peraturan dalam permainan bulu tangkis yang sudah ditetapkan oleh IBF atau International Badminton Federation. Indonesia secara resmi akan menjadi anggota IBF pada tahun 1953. Semua, ada juga beberapa manfaat dari permainan bulu tangkis. Yang pertama, olahraga bulu tangkis membuat kita berumur panjang, insya Allah. Yang kedua, bulu tangkis dapat mencegah obesitas. Yang ketiga, bermain bulu tangkis menjaga kepadatan tulang. Yang keempat, bermain bulu tangkis meningkatkan kekuatan kaki. Dikarenakan mengapa? Soalnya kalau kita bermain bulu tangkis, otomatis kita lebih banyak bergerak untuk menangkis shuttlecock atau bola dari bulu tangkis tersebut. Selanjutnya, mencegah penyakit jantung. Terus, bulu tangkis mencegah penyakit kanker. Baik bagi penderita hipertensi, bulu tangkis dapat menurunkan berat badan, lalu membentuk postur tubuh ideal. Seperti yang kita ketahui, kalau kita rajin berolahraga, terutama di bulu tangkis, insya Allah postur tubuh kita akan menjadi ideal. Selanjutnya, bermain bulu tangkis menghilangkan stres, lalu membantu kualitas tidur lebih baik, meningkatkan rasa percaya diri, menjaga daya konsentrasi, dan melatih fungsi otak sebagai sarana bersosialisasi. Teman-teman, kalau kita ingin bermain bulu tangkis atau badminton, kita harus mempunyai sarana dan prasarana terlebih dahulu, atau disebut juga dengan pendukung dari permainan badminton. Yang pertama adalah raket. Raket harus berukuran panjang, tidak boleh lebih dari 68 cm. Dan kepala raket mempunyai panjang tidak lebih dari 23 cm. Permukaan raket yang dipasang senar harus berukuran tidak lebih dari panjang 28 cm dan lebar 22 cm. Contohnya seperti ini. Dan ini yang disebut dengan senar. Ini yang disebut dengan raket. Oke. Yang kedua, kita harus mempunyai cock atau shuttlecock. Cock harus mempunyai 16 lembar bulu yang dapat ditancapkan pada dasar cock, atau juga gabus yang dilapisi kain atau kulit. Berat cock berkisar antara 73 sampai 85 gram atau 4,74 gram sampai 5 gram. Contohnya ini. Ini adalah contoh dari cock, atau disebut dengan bola badminton atau shuttlecock. Yang ketiga, kita harus mempunyai jaring atau kita sebut juga dengan net. Jaring atau net ini terbuat dari tali halus dan berwarna gelap. Lubang-lubangnya berjarak 15 sampai 20 mm. Panjang net sesuai dengan lebar sebuah lapangan, yaitu 6,10 meter dan 76 cm. Bagian atas pita putih selebar sekitar 7,5 meter. Yang tinggi tiang net sekitar 155 cm dan bagian tengah net yaitu 1,524 meter dari permukaan lantai. Selanjutnya lapangan.
Panjang lapangan sekitar 13,40 meter, digunakan untuk partai tunggal atau single dan ganda atau double. Lebar lapangan 6,10 meter digunakan untuk sebuah partai ganda dan ukuran sekitar 5,18 meter digunakan untuk partai tunggal atau single. Selanjutnya, yang kelima, senar. Senar yaitu salah satu alat atau perlengkapan yang sangat diperhatikan dalam sebuah permainan bulu tangkis. Jenis senar ini mempunyai beberapa ciri yang berbeda satu sama lainnya. Kuat dan kokoh atau keawetan senar juga tergantung pada kinerjanya. Umur senar memiliki ketebalan sekitar 21 ukuran dan diuntai dengan ketegangan 18-30 lebih. Yang senar tuh ini yang dinamakan dengan senar. Di raket ini yang dinamakan dengan senar. Selanjutnya sepatu. Perlengkapan yang akan dibutuhkan dalam permainan bulu tangkis selanjutnya ini sepatu. Sepatu digunakan untuk dapat melakukan percepatan sepanjang lapangan. Sepatu bulu tangkis akan memerlukan sol karet yang berfungsi untuk sebuah cengkeraman yang baik agar tidak terpleset. Selain itu, terdapat pula dinsing sisi yang bertulang pada sebuah sepatu yang berfungsi agar tahan lama selama tarik-menarik yang dilakukan. Baiklah teman-teman, pertama saya akan mempraktekkan tata cara bermain bulu tangkis yang benar. Pertama saya akan menjelaskan tentang forehand pendek. Forehand pendek adalah sering digunakan oleh pemain-pemain bulu tangkis lainnya. Tujuannya agar meminimalisirkan penyerangan lawan. Contohnya seperti ini. Gerakannya itu lambat, pukulannya lambat. Sebelum itu pegangannya dulu bisa seperti bentuk salaman. Kita mau salaman, dipegang seperti ini, lalu dipukul secara perlahan. Itu bertujuan untuk mengurangi serangan, meminimalisirkan serangan dari lawan. Yang kedua itu namanya service forehand tinggi. Yang tadi yang pendek dipukul secara perlahan, sedangkan kalau forehand panjang itu dipukul sekuat-kuatnya supaya bolanya melambung. Jadi nanti ketika dipukul bolanya melambung ke atas dan jatuh lurus pas di garis belakang lawan. Selanjutnya teknik backhand. Teknik backhand ada kesamaan dengan teknik yang forehand pendek tadi. Bedanya yang pendek tadi pukulannya memang pelan tetapi agak jauh, tetap memiliki tenaga. Sedangkan kalau yang backhand diusahakan jatuhnya bola nanti tidak jauh dari setelah net, berarti pas-pas di ujung net lawan. Jadi seperti ini, dipukul, pas-pas jatuhnya di daerah net lawan. Jadi agar lawan tersebut susah untuk mengejar bola tersebut dan melakukan penangkisan. Ada juga namanya teknik drive. Teknik drive ini berguna untuk menghindari serangan balik dari lawan. Gerakan dari teknik drive itu pukulannya lurus tetapi gerakannya cepat sehingga lawan kewalahan untuk menahan atau menyerang balik bola yang sudah kita beri ke arah tim lawan. Ada lagi pukulan yang lebih berbahaya, yaitu pukulan knitting. Kenapa disebut berbahaya? Karena pukulannya itu pas-pas di net lawan, pas jatuh di net lawan, sehingga lawan tuh kewalahan. Gimana supaya dapat memukul bola tersebut tetapi tidak mengenai net? Jadi gerakannya tuh harus cepat dan teliti. Maka itu termasuk pukulan yang berbahaya atau pukulan knitting. Selanjutnya ada disebut dengan teknik overhead. Teknik overhead itu adalah pukulan di atas kepala. Contohnya, jadi nanti ada serangan dari dari lawan, bola tersebut melambung, kita memukulnya pas di atas kepala. Pukul untuk menyerang baliknya ada yang dinamakan pukulan smash. Smash seperti kita tahu sendiri yaitu pukulan kuat
Yang tekniknya kita harus melompat seperti ini, pukul. Terus ada lagi yang dinamakan pukulan underhand. Underhand tuh pukulannya dari bawah seperti ini. Jadi pukulan itu melambung. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.